Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din, a'azzanillahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini ana akan membawakan kepada antum, menjelaskan kepada antum apa itu 10 asas dari dakwah salafiyah yang merujuk dari kitab Usulud Da'watis Salafiyah milik Fadilatul Syekh Abdus Salam bin Barjas Alu Abdil Karim. Nah, di awal-awal kitab, di muqaddimah beliau langsung menyebutkan secara umum dulu apa itu 10 asas tersebut sebelum menjelaskannya. Asas yang pertama adalah al-ihtimam wal inayatu bi talabil ilmi syar'i wat tafaqquhi fid din. Yang pertama adalah peduli dan memperhatikan atau perhatian terhadap thalabul ilmi yang syar'i dan peduli terhadap mendalami ilmu agama. Jadi di mana-mana al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu selalu yang paling pertama, dan inilah asas yang pertama dari dakwah salafiyah. Asas yang kedua adalah al-hirsu ala tatbiqil amali lil Islam. Semangat untuk mengamalkan ilmu tadi di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah ad-da'watu ilallahi ta'ala ala basiratin. Mendakwahkan ilmu tadi dengan dakwah yang bijaksana. Kapan saatnya dia itu harus tegas, kapan saatnya dia harus melemah lembut dan lain sebagainya. Asas yang keempat adalah al-ihtimam bi'aqidatis salafi ilman wa amalan wa ta'liman. Perhatian terhadap akidah salaf secara ilmu, juga secara pengamalan, juga secara pengajaran. Jadi dia apa-apa yang dia lakukan, entah dari ilmunya atau cara mengamalkannya atau apa yang dia ajarkan, itu sesuai dengan akidah para sahabat. Kemudian yang keenam adalah al-irtibatul wathiq bi ulama'is sunnah. Memiliki ikatan yang kuat dengan para asatidzah sunnah dan para ulama sunnah. Jadi sangat menghormati mereka dan selalu mengambil pendapat-pendapat mereka, hafizahumullah dan rahimahumullah. Kemudian al-asl as-sabi', asas yang ketujuh adalah al-ibti'ad anil hizbiyat wal jama'atil islamiyyatis sariyah. Menjauhi kelompok-kelompok yang mereka itu membentuk kelompok ini dengan visi misi tertentu. Yang tentunya visi ini hanya menguntungkan pihak mereka dan tidak menguntungkan pihak yang lain. Al-asl ats-tsamin, kemudian asas yang kedelapan adalah iltizamuna bima dalla alaihi al-kitab was sunnah wa ajma'a alaihi salaful ummati fi muamalati a'immatina wa hukamina. Berpegang teguh terhadap apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga berpegang teguh kepada pendapat yang yang diijma'kan oleh para ulama di dalam bermuamalah kepada para imam dan kepada para hakim, kepada para pemerintah. Dan al-asl at-tasi', asas yang kesembilan adalah munabadzatu ahlil bid'ah wa tahdhiru minhum. Menolak ahlul bid'ah dan mentahdzir mereka. Dan yang 10 adalah iltizamuna bil kitabi was sunnah fi kulli syu'unina wa ahwalina. Berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah di setiap urusan kita dan di setiap keadaan kita. Jadi inilah 10 asas
yang disebutkan secara global oleh Syekh di sini, oleh mu'alif di sini, dan sekarang saatnya untuk kita membahas satu persatu. Al-asl awal, yaitu peduli dan perhatian terhadap menuntut ilmu yang syar'i dan juga di dalam mendalami ilmu agama. Fi hinin anna kathiran minal jama'atil islamiyatil yawma munfalitatun anil ilmi syar'i. Pada saat ini banyak dari kelompok-kelompok Islam yang mereka berlepas diri dari ilmu yang syar'i. Wa fi hinin anna kathiran min atba'i tilkal jama'at munfalituna anil ilmi syar'i. Begitu pula para pengikutnya, baik itu kelompoknya maupun pengikutnya, itu sama-sama berlepas diri dari ilmu syar'i. Itu yang banyak terjadi saat ini. Fa inna da'wata salafiyyata tuwalli talabal ilmi syar'i ahammiyatan kabiratan. Padahal dakwah salafiyah itu sendiri itu sangat memberikan peranan yang besar bagi thalabul ilmi. Kalau kelompok lain itu tidak mempedulikan thalabul ilmi, tapi untuk dakwah salafiyah itu sangat memberikan peranan besar bagi thalabul ilmi asy-syar'i. Idh huwa ar-rakizatu wal asasul matin alladzi taqumu 'alaihi al-hayat. Kenapa sampai begitu memberikan peranan besar bagi thalabul ilmi? Karena thalabul ilmi itu adalah asas dan pondasi yang kuat yang dapat menopang kehidupan. Fabina'ul fardi wa bina'ul mujtama'i la yaqumani wa la yasluhani illa bil ilmi syar'i. Karena kehidupan seseorang dan kehidupan masyarakat itu tidak akan baik kehidupannya kecuali sesuai dengan ilmu yang syar'i. Walidha, oleh karena ini, fa innallaha subhanahu wa ta'ala amara nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Oleh karena ini, yaitu pentingnya ilmu untuk kehidupan seseorang dan masyarakat, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya Muhammad untuk ilmu dulu sebelum berkata ataupun berbuat. Faqala azza wa jal, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minin. Allah azza wa jalla berfirman, dan ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan minta ampunlah terhadap dosamu dan bagi orang-orang yang beriman. Surat Muhammad ayat 19. Wa nahnu innama ja'alnal ilma bidayatul usul. Dan kita, itu kaum salaf, menjadikan ilmu adalah hal pertama yang harus dilakukan, pondasi pertama yang harus dibangun. Li'anna subula kathiratun, karena kita tahu tata cara atau jalan kehidupan itu ada banyak. Wa kulluha subulun mutahatun illa sabila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu pedoman hidup itu tata caranya ada banyak, jalannya itu ada banyak. Tapi semuanya itu memiliki persimpangan yang tidak memiliki ujungnya. Dan hanya jalan Rasulullah saja yang lurus, yang tidak ada persimpangan dan memiliki ujungnya, yaitu surga Allah. Kama qala Allahu jalla jalaluh, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Allah berfirman, sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang dapat memecah belahkan kalian, yang dapat memisahkan kalian dari jalan Allah yang lurus tadi. Wala sabila ila suluki sabilis sunnati
illa bil ilmi alladhi yakshiful haqa'iqa wa yunirut tariqa. Dan tidak ada cara untuk menempuh jalannya Allah yang telah tersebutkan tadi, jalan Allah yang lurus tadi, kecuali dengan ilmu yang dapat mengungkap hakikat-hakikat dan yang dapat menerangi jalan. Jadi kita tahu bahwa jalan-jalan di dalam menempuh kehidupan itu ada banyak. Cuman semuanya itu memiliki persimpangan yang tidak ada ujungnya, kecuali jalannya Rasulullah. Karena jalannya Rasulullah telah dijamin oleh Allah bahwa itu adalah jalan yang lurus yang berujung pada surganya. Dan cara untuk menempuh jalan tersebut hanya dengan ilmu yang syar'i yang dapat menerangi jalan tadi. Walidzalika qala Allahu azza wa jalla qul hadhihi sabili. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, qul hadhihi sabili, katakanlah inilah jalanku, yaitu qul ya Muhammad, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili ad'u ilallah, inilah jalanku yang aku serukan kepada Allah. Ala basiratin ana wa manittaba'ani. Tentunya dakwah tadi dengan ala basirah, dengan hujjah ataupun dengan kebijaksanaan aku dan orang-orang yang mengikutiku. Surat Yusuf ayat 108. Faqauluhu ala basiratin. Adapun firman Allah Ta'ala ala basirah, itu artinya adalah ala burhanin wa hujjah, di atas dalil dan hujjah. Wahuma al-ilmun nafi', dan dalil dan juga hujjah itu adalah ilmu yang bermanfaat yang dipakai di dalam mendasari ilmu agama. Yaqulul Imam Ahmad rahimahullah, berkatalah Imam Ahmad, an-nasu ila ta'allumil ilmi ahwaju minhum ila at-ta'ami wasyarab. Manusia butuhnya dia terhadap belajar, butuhnya dia terhadap ilmu, itu lebih dia butuhkan daripada makan dan minum. Li'anna ar-rajula yahtaju ila at-ta'ami wasyarabi fi yawmin marratan aw marratain, wa hajatuhu ila al-ilmi bi'adadi anfasih. Karena seseorang tadi butuhnya dia terhadap makan dan minum itu cukup hanya 2 atau 1 kali dalam sehari. Akan tetapi butuhnya dia terhadap ilmu itu sebanyak nafasnya dia, sebanyak hela nafasnya dia. Taib, syuf ya ikhwan. Ini perkataan seorang Imam Ahmad bahwa belajar itu lebih dibutuhkan oleh seseorang daripada makan dan minum. Artinya belajar ini sudah menjadi tugas pokok bagi seseorang untuk terus belajar dan belajar. Wa mimma yanbaghi an yu'lama anna talab al-ilmi qisman. Dan di antara hal yang patut diketahui bahwasanya menuntut ilmu itu terbagi menjadi 2 hukumnya. Pertama, fardun ala kulli ahadin, atau kita sebut dengan fardu ainin, wajib untuk setiap orang. Yang kedua, fardu kifayah. Jadi ya ikhwan, thalabul ilmi itu ada 2 hukumnya, ada yang fardu kifayah dan ada fardu ain. Amal awal, adapun fardu ain, fahuwa alladhi yaqulu fihi Syekhul Islami Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah kama fil usul ats-tsalatsah. Jadi yang fardu ain itu sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab yang ada di al-usul ats-tsalatsah. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu 4 masaila. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari 4 masalah. Al-ula al-ilmu, yang pertamanya adalah ilmu. Wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ilmu apa? Yaitu ilmu yang mempelajari Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad, dan juga agama Islam.
Waqad bayyana al-Imam Ahmad rahimahullah ma yajibu 'alal muslimi ay yata'allamahu. Dan Al-Imam Ahmad juga telah menjelaskan hal apa yang harus dipelajari oleh seorang muslim. Nah, hal apa saja yang masuk ke dalam fardu ain ini? Faqala yajibu an yatluba minal ilmi ma yaqumu bihi dinuhu. Wajib bagi seseorang untuk mempelajari ilmu yang berkaitan dengan agamanya. Faqila lahu mithlu ayyi syai'in, seperti apa contohnya? Maka beliau berkata, alladzi la yasa'uhu jahluhu salatahu wa siyamahu wa nahwa dzalik, yaitu yang tidak boleh kejahilan itu, rasa bodoh itu meliputi hal-hal berikut, yaitu salatnya, puasanya, hajinya, zakatnya, intinya semua ibadah yang menyangkut tentang dirinya sendiri. Maka seorang muslim wajib untuk mempelajari hal tersebut. Falladhi yajibu 'alal insani an ya'mala bihi ka usulil iman wa syara'i'il islam wa ma yajibu ijtinabuhu minal muharramat wa ma yubahu aw ma yahtaju ilaihi fil muamalat wa nahwi dzalika yajibu an yakunal insanu aliman bihi. Yaitu selanjutnya yang wajib bagi seorang muslim harus ia pelajari adalah seperti yang berkaitan tentang usul iman atau akidah dia, keyakinan dia terhadap Allah dan terhadap Rasulnya, dan yang berkaitan tentang syariat-syariat Islam yang berkaitan dengan dirinya juga, dan juga apa yang wajib bagi dia yang harus dia hindari dari hal-hal yang diharamkan. Dan kemudian harus dia pelajari hal-hal apa saja yang diperbolehkan dalam hidup ini, dan juga hal-hal yang ia butuhkan di dalam bersosial dan selainnya. Maka hal-hal tersebut harus ia ketahui karena itu menyangkut tentang agamanya. Nah, inilah ilmu yang masuk ke dalam macam fardu ain. Dikatakan dia fardu ain jika ilmu itu berkaitan dengan agamanya. Dan ya ikhwah, ketahui juga bahwa su'alu ahlil ilmi minal ilmi, bertanya kepada yang ahlinya itu juga termasuk ilmu. Faman sa'ala ahlal ilmi faqad istanara lidinih. Karena orang yang bertanya kepada ahlul ilmi, kepada para ulama, kepada para asatidzah, itu juga sama halnya dia meminta penerangan untuk agamanya. Wa fa'ala ma yajibu alaih, dan juga dia melakukan apa yang wajib bagi dia. Yaqulullahu azza wa jalla fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bil bayyinati waz zubur. Karena Allah Ta'ala berfirman, dan tanyakanlah kepada ahlinya jika kalian itu tidak tahu, dengan hujjah-hujjah dan dengan bukti-bukti. Fahadha huwa talabul ilmi alladhi huwa faridatun ala kulli ahadin. Inilah dia macam yang pertama, yaitu talabul ilmi yang wajib bagi setiap orang. Jadi yang fardu ain ini itu wajib bagi setiap orang yang berkaitan dengan agamanya, agama diri dia. Taib. Macam yang kedua dari talabul ilmi adalah fardu kifayah. Kata muallif rahimahullah, wa huwa fardul kifayati minal ilmi fahuwa ma duna dzalik. Talabul ilmi yang bersifat fardu kifayah itu yang selain dari yang telah tersebutkan. Artinya ilmu-ilmu syar'i yang selain dari yang berkaitan dengan agama seseorang. Wal istighalu bihi afdalu minal istighal bi qurbati nawafilil ibadati ala sahih min aqwali ahli ilmi. Dan menyibukkan diri dengan talabul ilmi yang macam kedua ini itu lebih baik daripada menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah yang bersifat sunnah.
ala sahih min aqwali ahli ilmi, ini dalam pendapat yang benar, yang paling benar dari para ulama. Jadi artinya para ulama pun berselisih pendapat mengenai hal ini. Cuman yang paling benarnya bahwa al-istighal, yaitu menyibukkan diri pada ilmu yang bersifat fardu kifayah, itu lebih baik daripada melakukan ketaatan-ketaatan yang bersifat sunnah. Kama warada 'anil Imami Ahmad rahimahullah annahu qala, sebagaimana yang ada yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya beliau berkata, ta'allumul ilmi wa ta'limuhu afdalu minal jihadi wa ghairihi mimma yutatawwa'u bihi. Mempelajari ilmu dan mengajarkannya itu lebih baik, lebih afdal daripada jihad dan selainnya dari amalan-amalan yang sunnah. Nanti kita akan tahu apa saja itu ilmu yang bersifat fardu kifayah. Wa nahnu qad adrakna ba'dha kibaris sinni bi baladina hadza minal 'ammati yahfazuna ba'dha mutunil aqidana. Ini mu'alif sedang bercerita tentang negerinya, itu negeri di Saudi, yaitu beliau bilang, kami mendapati orang-orang yang sudah berumur, yang artinya sudah tua dari kalangan orang-orang awamnya, itu mereka bisa menghafal sebagian matan-matan akidah seperti al-usulits tsalatsah wa kashfis syubuhat dan juga kitab tauhid, dan mereka pun telah menghafal adab-adab berjalan menuju ke salat. Dan ini termasuk hal-hal ini kenapa sampai orang awamnya saja sudah menghafal sebagian matan-matan akidah. Kullu hadza min athari da'watil Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena ini termasuk dari efek atau pengaruh dakwahnya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, dan diantara termasuk keberkahan dari dakwahnya beliau. Jadi thalabul ilminya bukan hanya thalabul ilmi yang menghafal matan, tapi bahkan orang-orang awamnya pun dan orang yang sudah tuanya pun menghafal matan tersebut. Wa qad qarrara al-Imam Sa'ud bin Abdul Aziz al-Awwal wal Imam Faisal bin Turki dirasata hadhil kutubi ala jami'il masajid bid-daulatil as-Saudiyah. Dan beliau pun melanjutkan ceritanya, yaitu Imam Sa'ud, yaitu pendiri negeri Saudi, dan juga Imam Faisal, itu mereka telah menetapkan untuk dipelajarinya kitab-kitab ini di seluruh masjid di negara Saudi. Fahafidhaha walillahil hamdu al-kibaru was-sighar. Maka penduduknya yang sudah tua maupun penduduknya yang masih muda itu menghafalkannya. Al-ammatu wa talabatul ilmi. Entah itu memang penuntut ilmu ataupun orang-orang awamnya. Itu memang sudah perintah dari presidennya atau rajanya. Kama ya'rifu dzalika katsirun mimman i'tana bihadhihi al-akhbar. Dan begitu pula yang telah diketahui oleh banyak dari orang-orang yang memperhatikan khabar ini. Wa katsirun min kibaris sin al-mawjudin al-an wa hadha huwa as-sirrul wahid fi baqa'i hadhihi al-biladi naqiyatan min adranil bid'ah. Dan juga masyarakat awamnya ini, mau itu yang masih muda ataupun yang sudah berumur, itu mereka memang sudah biasa menghafalkan matan-matan seperti ini. Dan inilah diantara kunci atau rahasia, satu-satunya rahasia kenapa negeri tadi masih dalam negeri termasuk dalam negeri yang diberkati. Itu karena bukan hanya thalabatul ilminya saja yang mempelajari ilmu dan menghafal matan, tapi orang-orang awamnya pun menghafalnya juga. Sehingga negeri tadi menjadi negeri yang diberkati dan terlepas dari kotoran-kotoran kebid'ahan. Falau lam yakunil ammatu ala ilmin biaqidatihim lafasha fihim syai'un minal bid'ai wasyirkiyat. Jadi kalaulah saja orang-orang awam
orang-orang awamnya dari suatu negeri itu tidak mengetahui akidah mereka, itu sungguh akan rusak atau akan tersebar di dalam diri-diri mereka kebid'ahan dan kesyirikan. Walakinnal ilma hisnun hasinun wa dir'un matin man tahassana fihi wuqiya syarran katsira. Dan akan tetapi ilmulah yang menjadi tameng yang kuat dan juga menjadi baju besi yang tebal yang tak tertembus. Barang siapa yang berlindung dengan ilmu, maka dia akan dijaga dari kejelekan yang banyak. Jadi inilah fungsi ilmu, dia dapat membuat suatu tempat itu menjadi berkah, berkat ilmu, juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, wa tariqatul lati yunalu bihal ilmu yas'ubu an nuhaddidaha bihaitsu inna kulla syakhsin yakunu mulzaman bittiba'iha. Dan untuk cara yang paling tepat untuk mendapatkan ilmu itu sulit untuk kami batasi, kami tetapkan, karena tergantung keadaan negeri tersebut, tergantung orangnya. Nah, tambahan dari ana pribadi, jadi untuk cara mendapatkan ilmu bagi negeri kita yang tentunya kita juga lahir bukan dengan bahasa Arab, tentunya dengan bahasa Indonesia. Jadi yang hal yang paling pertama bagi para penuntut ilmu itu adalah agar mempelajari bahasa Arab dulu. Karena bahasa Arab ini adalah ilmu alat. Jadi dia ilmu yang harus dikuasai oleh seseorang untuk menambah ilmu-ilmu syariat Islam lain, kayak fikihnya, tauhidnya, dan lain sebagainya. Jadi ilmu itu diumpamakan seperti kunci dari sebuah perpustakaan. Kalau kuncinya telah terbentuk, artinya kalau bahasa Arabnya telah terbentuk, maka dia bisa membuka perpustakaan kapanpun dia mau. Kalau dia sudah membuka perpustakaan, artinya dia bisa bebas untuk menambah ilmunya dia. Mau itu ilmu fikih, tauhidnya dia, atau sirahnya dia, dan lain sebagainya. Jadi bahasa Arab bagi para orang-orang ajam yang seperti kita yang bukan orang Arab itu sangat penting untuk mempelajari ilmu bahasa Arab. Taib. Inilah penjelasan dari muallif tentang asas yang pertama, yaitu pedulinya akidah salaf, pedulinya dakwah salafiyah terhadap ilmu syar'i dan juga terhadap tafaqquh fid din, mendalami ilmu agama. Selanjutnya asas yang kedua adalah al-hirsu ala tatbiqil amali lil Islam. Semangat untuk mengamalkan ilmu tadi. Hadzal hirsu yashmalul hirsa 'alal 'amali bil wajibati syar'iyyah. Semangat ini mencakup untuk mengamalkan ibadah-ibadah yang wajib secara syar'i, seperti sholat 5 waktu dan berbakti kepada kedua orang tua dan selainnya. Kama yashmalu aidan al-hirsa 'alal 'amali bis sunnati wa ihya'iha bainan nas mastata'al muslimu ila dzalika sabila. Sebagaimana semangat ini mencakup semangat di dalam mengamalkan hadis dan menghidupkan amalan-amalan sunnah di antara manusia semampu seorang muslim tadi, seperti kan nawafil wal witri wa qiyamil lail wa qiyamit tatawwu' wal infaq wa nahwihi aidan yahrisu 'alal qiyami bihi, seperti untuk berbuat ibadah-ibadah nafilah dan juga melaksanakan witir dan qiyamul lail, salat malam, dan juga salat-salat sunnah yang lain, puasa-puasa sunnah, berinfak dan lain
sebagainya. Jadi asas yang kedua ini itu pedulinya atau semangatnya dakwah salafiyah untuk mengamalkan ilmu tadi, entah ilmu yang bersifat tentang ibadah-ibadah yang wajib ataupun yang sunnah. Yaqulu Abu Abdurrahman As-Salami rahimahullah, haddatsuna alladzina kanu yuqri'unana al-Qur'an, yani as-sahabah, annahum kanu yastaqri'una min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, fakanu idza ta'allamu 10 ayatin lam yukhallifuha hatta ya'malu bima fiha minal amal, fata'allamna al-Qur'ana wal amala jami'an. Berkatalah Abu Abdurrahman rahimahullah, mereka saat itu meriwayatkan kepada kami, menceritakan kepada kami, yaitu orang-orang yang membacakan kepada kami Al-Quran, yaitu para sahabatnya, maksudnya para sahabat menceritakan kepada mereka bahwasanya dulu mereka meminta kepada Rasulullah untuk dibacakan ayat. Nah, dahulu jika mereka, itu para sahabat, jika mereka telah mempelajari 10 ayat Al-Quran, mereka tidak akan mengganti 10 ayat tadi, tidak akan mempelajari ayat yang selanjutnya, sampai mereka benar-benar mengamalkan apa yang ada di dalam arti dari 10 ayat tadi. Fata'allamna al-Quran, maka kami mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya secara keseluruhan. Itulah para sahabat. Dulu mereka tidak mempelajari, tidak mengganti, jadi mereka hanya mempelajari 10 ayat. Kalau mereka belum mengamalkannya, mereka tidak akan mengganti ke ayat yang lain sampai mereka mengamalkannya. Fahadha huwa manhajus salaf rahmatullahi alaihim ajma'in, yaqrinun al-ilma bil amal. Inilah manhaj salaf yang mana mereka mencampurkan ilmu dan amal. Li'anna al-amala bil ilmi yukhallisu minal wa'idis syadid al-mutarattabi ala tarkil amalil wajib. Karena mengamalkan ilmu itu dapat mencegah dia, yang dapat membebaskan dia dari azab, dari ancaman yang pedih, dari ancaman yang sangat keras yang diakibatkan dari meninggalkan amalan yang wajib. Yaitu amalan wajib bagi seorang berilmu adalah mengamalkannya. Firman Allah Azza wa Jal, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian berkata terhadap apa yang tidak kalian lakukan? Kabura maqtan, sungguh dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala jika kalian berkata terhadap apa yang tidak kalian lakukan. Surat As-Saff ayat 2 sampai 3. Wali annal amala bil ilmi fihi intikasun 'anis sifatil mamqutah allati wasafa Allah bihal yahuda fi qoulihi azza wa jal. Karena mengamalkan ilmu itu termasuk berkebalikan dari sifat yang dibenci, yang mana Allah menyifati hal tadi kepada orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu mereka tidak mengamalkan ilmunya, sedangkan kita harus mengamalkan ilmu. Allah Ta'ala berfirman, mathalul ladzina hummilut taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara, bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Firman Allah Azza wa Jal, perumpamaan kaum yang dibebankan dengan kitab Taurat, kemudian mereka ternyata tidak mengamalkannya, itu seperti al-himar, seperti keledai yang membawa kitab-kitab tebal. Sungguh jelek perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Surat Al-Jumu'ah ayat yang kelima. Dan begitu pula ya ikhwan, wa fil amali bil ilmi
al-wusulu ilal ghayatil manshudah bi talabil ilmi. Dan di dalam mengamalkan ilmu, maka dia telah mencapai ke tujuan yang diminta dari thalabul ilmi tadi. Jadi seseorang menuntut ilmu tujuannya untuk mengamalkannya. Jadi artinya kalau dia telah mengamalkannya, artinya dia telah menuntut ilmu yang benar. Walidzalika qala al-Fudail bin Iyad rahimahullah, la yazalul alimu jahilan bima alima hatta ya'mala bih. Fa idza 'amila bihi kana 'aliman. Kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, seseorang yang alim tadi masih dikatakan orang yang jahil selama dia bima 'alima hatta ya'mala bih, selama dia telah mengamalkannya. Jika dia telah mengamalkannya, maka dia adalah orang yang alim. Jadi seorang alim tadi masih dikatakan orang yang jahil jika dia tidak mengamalkan ilmunya. Tapi jika dia mengamalkan ilmunya, maka dia telah menjadi orang yang benar-benar alim. Fad-da'watu salafiyyah tu'na bihadzal asli wa tar'ahu. Dan dakwah salafiyah itu sangat memperhatikan asal ini. Wa tahutsun nasa 'alal insyighali bihi. Dan sangat menganjurkan para masyarakat dan manusia yang lain untuk untuk menyibukkan diri dalam mengamalkan ilmunya. Jadi bukan hanya menyibukkan diri dalam thalabul ilmi saja, tapi di dalam mengamalkannya pun juga. Fainal insyighala bil amali anfa'u minal insyighal bima la fa'idata fihi min kalamin mubahin wa nahwi dzalik. Karena menyibukkan diri untuk mengamalkan ilmu itu jauh lebih bermanfaat daripada menyibukkan diri dengan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Contohnya dari perkataan-perkataan yang mubah atau nongkrong, atau tapi bahasnya malah bahas hal-hal yang bersifat bukan ibadah, dan ini tentunya tidak baik. Falau anna syababana waffaqahumullahu ta'ala qamu bihadzal asli haqqal qiyami. Jadi kalaulah para pemuda kita, semoga Allah memberi mereka taufik, itu mereka benar-benar mengamalkan ilmu mereka, la salimu minal wuqu'i fi katsirin minal umur allati laysat min khasaisihim. Sungguh mereka akan selamat dari hal-hal yang bukan menjadi kekhususan mereka. Yang mana al-istighalu biha mudhi'atunil waqt. Yang mana contohnya nanti ada jika pemuda tadi menyibukkan diri dengan hal-hal tadi, itu sungguh menyia-nyiakan waktu. Seperti ini contohkan oleh muallif, kal istighal bi tatabbu' as-siyasat. Seperti menyibukkan diri dengan mengikuti kabar-kabar dari politik. Wa kad-da'wati ila tafakkur fiha ila jami'in nas wa nahwi dzalik. Dan seperti mendakwahkan untuk politik lagi ke seluruh manusia, karena sebenarnya politik ini ranahnya pemerintah, bukan untuk para pemuda. Karena para pemuda ini wajibnya adalah untuk menuntut ilmu, karena dia masih muda dan masih banyak kesempatan dan masih banyak ilmu yang belum dipelajari. Jadi bukan ranahnya jika dia telah terjun masuk ke politik. Ini kata beliau. Kemudian nah ini karena pemuda dari suatu kaum itu sangat menentukan masa depan dari kaum itu sendiri, ya. Walidha, kemudian beliau melanjutkan, fa inna dha'fa fil ilmi wal amal yabdu jaliyan fi syababil ummah. Lemahnya suatu ilmu, lemahnya di dalam beramal, itu akan nampak di pemuda-pemudanya. Jadi bahkan pemuda dari suatu daerah itu menentukan ini warganya ramah atau tidak, ini warganya alim apa tidak. Artinya begitu. Jadi peranan pemuda di dalam agama itu sangat penting.
Fal wajibu ala syababina. Kemudian kami nasihati kepada para pemuda, ya, an yattaqullaha ta'ala fi anfusihim, agar mereka terus takut kepada Allah, terus bertakwa untuk diri-diri mereka sendiri, wa an yashghalu anfusahum bima ya'udu alaihim bil faidatil 'azimati fid dini wad dunya, dan agar menyibukkan diri-diri mereka dengan apa yang dengan hal-hal yang dapat memberikan mereka faidah yang besar untuk agama dan dunia mereka. Dan juga an ya'malu bima alimu minal ilmi hatta yafuzu dinan wa dunya, dan juga agar mereka mengamalkan ilmu mereka agar mereka dapat sukses dan selamat di dunia dan di akhirat. Untuk asas yang ketiga selanjutnya di pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum wa zadakum hirsan wa juhdan fi ta'allumil ulum asy-syar'iyyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.